Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahmatullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, sekaligus diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermuajahah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, sekaligus mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita jadikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin Allah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang ilmu itu tidak ada habisnya. Nah, yang pertama adalah kelebihan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang pertama adalah orang yang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah memuliakan kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah ayat-ayat khas, yakni ayat-ayat khusus yang ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang am, ada ayat yang khas. Yang am itu contohnya ya ayuhan nas, itu am artinya seluruh manusia umum. Tapi kalau naik sedikit, yakni ya ayuhalladzina amanu. Naik sedikit lagi ya ayuhan nabiyyu. Yang paling celaka adalah apa? Ya ayyuhal kafirun. Itu yang paling celaka. Nah, yang pertama Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang oleh Allah diberikan kelebihan ilmu. Nah, maka tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang beriman adalah tidak berhenti di dalam kita mencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibumu, yakni mulai dari kecil, ilal lahdi, sampai kepada liang lahat, artinya dari kecil sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, asal dari menuntut ilmu itu tidak wajib. Kalau kita mau belajar ta'limul ta'lim, ya, kita itu hanya diwajibkan menuntut ilmu itu manakala kita akan melakukan kewajiban. Satu contoh, wudu. Ini wajib napa sunnah lajeng salat. Karena merupakan syarat daripada sahnya sholat, maka wudhu itu jadi wajib. Sehingga menuntut ilmunya wudhu itu jadi wajib. Nah, yang paling repot nih, masih banyak dari saudara-saudara kita yang tidak paham tentang wudhu. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang dianggap sepele oleh saudara-saudara kita. Saya sendiri pernah menyaksikan dari jamaah saya itu, beliau wudhu
tidak pada urutannya, padahal salah satu rukun wudhu itu kan apa? Tartib. Tartib itu adalah urut-urut, mulai dari niat, basuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala dan kaki. Nah, itu dibolak-balik. Nah, saya tanya, ketika seseorang wudhunya tidak sah, sholatnya sah nggak buatan? Sah nggak buatan? Coba bayangkan, sampai umur 50-60 wudhunya nggak beres. Lah, ketika diajak ngaji, pada waktu itu saya sampaikan, hadirin rahimakumullah jamaah sekalian, habis sholat kita akan membahas tentang wudhu. Ternyata apa? Yang ikut hanya sedikit, padahal banyak yang tidak paham. Begitupun juga sholat seperti itu. Saya pernah mengingatkan seseorang pada waktu saya bepergian itu, ada orang itu yang ketinggalan 2 rakaat. Nah, waktu itu sholat isya, saya ingatkan, Bapak, kan saya kalau ingatkan itu sangat-sangat halus sekali. Bapak, mohon maaf, jenengan tadi baru sholat 2 rakaat, masih kurang 2 rakaat. Jenengan berdiri lagi, tambahi 2 rakaat. Tapi apa jawabnya? Terus sementara, habis itu pergi. Naudzubillah. Nah, maka kewajiban kita adalah belajar apa yang menjadi satu kewajiban kita. Kalau wudhu menjadi kewajiban, maka ilmu yang wudhu harus kita pelajari, dan itu adalah wajib. Maka ketika kita tidak mau belajar, selama itu pula, kalau kita salah, maka ingat, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Mengerjakan satu ibadah tetapi tidak ada nilai, ini yang bahaya. Sama dengan membaca Al-Quran. Dengan saya, sekarang itu kita dimudahkan, ya, baik secara face to face, ya, atau kalau malu itu belajar dari HP itu lebih mudah. Dan Allah sudah jelaskan. Coba jangan buka surah Al-Qamar. Itu ada 4 ayat yang redaksinya itu sama. Ayat 22, 32, kemudian 22, 27, 32 sama 40 di surah An-Nur. 4 ayat ini redaksinya sama. Allah sampaikan, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu. Nyuwun sewu, saya tanya, anak 5 tahun ada yang hafal Al-Quran enggak? Ada enggak? Banyak. Apalagi yang di atas-atasnya. Umur 60 orang Mojokerto belajar untuk menghafal. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Coba bayangin, usia 60. Itu alhamdulillah karena kesungguhannya. Sebagaimana yang jenengan hafal, manjadda wajada. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, insya Allah akan bisa terlaksana. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak boleh malu manakala kita tidak bisa. Ya, salah satu malu yang harus dihilangkan itu adalah belajar. Sudah, tidak usah malu-malu. Nyuwun sewu, karena saya itu dulu tidak sekolah, akhirnya saya kuliah itu usia 40. Coba bayangin, 2014 saya baru kuliah. Karena apa? Saking pentingnya ilmu. Padahal mestinya umur 40 itu kan tinggal menikmati. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk belajar. Karena apa? Saya paham tentang kegoblokan saya. Karena apa? Semakin kita belajar, maka semakin tahu kebodohan kita. Oh, asalnya ini begini. Satu contoh masalah bacaan Al-Quran saja. Saya pikir 2010 dulu saya itu sudah bagus bacaannya. Tapi ternyata apa?
setelah saya tasih ke guru-guru yang ada, kemudian terakhir sama Prof. Zaro, ternyata banyak yang salah. Makanya jangan sekali-kali merasa lebih pintar. Itu. Karena ilmu itu sampai umur kita habis tidak akan habis ilmu itu. Dan sekali lagi, marilah kita di bulan Ramadan ini bangun semangat untuk belajar. Jangan malu. Kalau jenengan belum bisa ilmunya di dalam syariat fikih, maka belajarlah. Kalau malu di luar, sekarang itu mudah untuk membuka HP itu untuk belajar. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, saya yakin, insya Allah kalau jenengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Nah, hadirin rahmatullah, itulah motivasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah derajat kita sebagai orang muslim yang beriman, sekaligus orang-orang yang giat untuk menuntut ilmu. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.